ORK, obrolan Ramadan kita. Menelisik spirit beragama melalui aktivitas keseharian bersama saya, Sedi Noviko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. ORK atau obrolan Ramadan kita hadir selama bulan Ramadan, di mana lewat program ini nantinya kita akan banyak kedatangan tokoh-tokoh yang pastinya hebat-hebat dan juga inspiratif. Harapannya nanti dengan kegiatan ini kita akan lebih banyak mendengarkan tentang aktivitas keseharian dari tokoh yang kita undang dan kemudian menangkap atau menelisik lebih dalam lagi dari aktivitas tersebut terkait dengan spirit agama yang ada di dalamnya. Karena memang secara ideal spirit beragama itu harusnya mampu terejawantah dalam setiap aktivitas keseharian kita sebagai manusia. Nah, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya di sini seorang tokoh budaya, bisa dikatakan seperti itu. Beliau ini lebih banyak berkecimpung di dunia budaya tradisi, ya lebih khusus lagi di dunia perdalangan. Tapi dalangnya bukan dalang seperti yang biasa, tapi lebih ke dalang jemblung. Nah, nanti bersama beliau nanti kita akan banyak berbicara terkait dengan aktivitasnya, apa itu sih dalang jemblung itu seperti apa, kenapa kemudian memilih berkegiatan sebagai dalang jemblung dan lain sebagainya. Nanti akan kita kulik lebih dalam bersama tokoh kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Ki Jemblung Agung. Halo Ki, gimana kabar Ki? Sehat Mas Edi. Oke, jadi saya itu kebetulan kenal Ki Jemblung Agung udah lumayan lama ya Ki ya. Lawase ya. Lawase. Jadi ya luar biasa tapi ya, sependek yang saya kenal dari seorang Ki Jemblung Agung. Rezekinya Kayak gue ya. Iya. Jadi Ki, saya tertarik nih Ki sama aktivitas terakhir yang Ki Jemblung Agung dalami, ya, terutama di dunia perdalangan, ya, dalang jemblung khususnya. Mungkin bisa disampaikan dulu ke sobat Visip ya yang ada di rumah mungkin atau ada dimanapun berada. Sebetulnya apa sih dalang jemblung itu apa? Salam Rahayu. Salam sehat, semoga sobat Visip dan keluarga besar Visip banyak rezeki, banyak keberkahan. Amin, amin. Kula nuwun, istilahnya harus permisi dulu ya. Kalau nggak kula nuwun kayak orang mantap. Jadi itu berbicara tentang dalang jemblung. Dalang jemblung itu adalah salah satu jenis kesenian tradisional yang ada di Banyumas. Memang otentik milik Banyumas. Banyak versi. Banyak versi. Banyak versi lah. Di berbagai daerah ada, setahu saya sesuai dengan bacaan gitu. Tapi saya meyakini ya, apapun jemblung itu dari mana itu, mau luar negeri yang monggo, yang penting saya melestarikan lah. Daripada nggak ada yang melestarikan, itu pendapat atau persepsi saya kita sendiri. Artinya Ki Jemblung ini menganggap bahwa dalang jemblung adalah kesenian tradisional, ya, tradisional, dan ketika ada embel-embel dari dalang jemblung Banyumasan berarti ya yang versi Banyumasannya. Iya gitu. Terus bedanya dalang jemblung dengan pedalangan-pedalangan lainnya itu apa Ki? Nah gini, dalang jemblung itu adalah seni tutur. Istilah gamelannya itu berasal dari mulut orang. Oke. Yeah. Mungkin suara gong, kenong, ini dari mulut. Instrumennya dari mulut. Instrumen musiknya. Wayangnya itu adalah makanannya. Kan di depan itu adalah ada tumpeng, jajanan pasar, sampai yang lainnya. Nah ini yang digunakan sebagai wayangnya. Oke, momennya kita ambil mendoan,
Terus apa? Tak, nanti bunyi semuanya kan berjumlahnya 5 sampai 6 orang. Oke, nanti ada kidungannya. Nah, nanti umurnya masuknya Semar ya adalah ya suaranya kayak Semar. Ya, ini jadi Semar itu istilahnya. Nanti belum tokoh lain apa bisa. Ataupun bisa tokoh-tokoh nggak wayang juga bisa karena Jemblung itu istilahnya nggak terkait dengan harus pakem wayang ya. Enggak. Kalau arti Jemblung itu sendiri apa, Ki? Jemblung adalah jem-jemane wong gemblung. Jem-jemane wong gemblung. Nah, artinya seperti ini. Gimana tuh gimana? Bicaranya selayaknya seperti orang gila. Tetapi di balik itu ada sebuah pitutur, pituduh, pitulung atau nasihat. Orang gila. Banyak orang menang. Tapi kadang ngomongnya ada benernya. Nah, itu seperti itu. Ada sesuatu yang nggak bisa kita iya bener omongannya dia lah, seperti itulah. Artinya mungkin kalau orang awam akan menganggap ya dia orang gila, tapi kalau kita dengarkan lebih dalam sebetulnya ada sesuatu dari apa yang disampaikan gitu ya. Iya. Jemblung itu artinya seperti itu. Oke. Terus tadi instrumen musiknya itu berasal dari mulut. Wayangnya adalah makanan yang ada di depan. Biasanya makanan itu bebas. Ada ini pakemnya ada. Tumpang, jajanan pasar. Terus ada kayak sesaji, terus kopi, teh, air putih, ya itulah. Oke. Nah, kemudian kenapa kok Ki Jemblung Agung tertarik untuk mendalami seni tradisi dalang Jemblung ini? Salah satu alasannya di Banyumas itu kan banyak kesenian tradisional. Ya. Terus ada yang saya ketahui itu 60 lebih. 60 jenis kesenian. Tapi yang hidup itu mungkin separuhnya aja tidak ada. Termasuk dalang Jemblung ini tidak hidup sebetulnya awalnya. Iya. Bisa dikatakan hampir pelaku nggak ada. Pelakunya masih ada di daerah Tambak itu masih ada. Oke. Usia berapa itu sekarang yang di Tambak itu? Ya mungkin ya tahunan. Karena ada Pak Uyubannya yang pernah saya kenal. Nggak, rata-rata yang ada di ya usianya lebih udah tua ya, di atas 50 tahun mungkin ya. Iya. Ini ada dan istilahnya ngarah gampangnya dalam perjalanan ini banyak yang diceritakan kenapa saya di Jemblung, tapi alasan sing logis aja ini. Daripada langsung nguri-nguri, nyong sing nguri-nguri lah. Itulah. Oke. Karena Ki Jemblung ini menganggap bahwa pelaku seni dalang Jemblung ini bisa dikatakan jumlahnya tidak banyak gitu ya. Tidak banyak. Atau bahkan dikatakan hampir punah sebetulnya. Iya. Makanya kemudian tertarik untuk mendalami itu agar tetap ada ya. Ya, itu alasan sing logis. Nah, alasan lainnya banyak tapi tidak bisa disampaikan. Iya. Kenapa? Karena hubungannya nanti hubungan perjalanan kenapa harus menjadi dalang Jemblung gitu. Iya kan? Perjalanan hidup seseorang kan mungkin banyak orang yang kenal, wah si aku kan dulunya ini. Kenapa saya di dalang itu kan ada yang nggak terima nih. Tapi apa yang saya lakukan selama hidup kan banyak orang yang nggak tahu. Iya. Nah itu menarik. Artinya hidup itu perjalanan. Iya. Perjalanan itu kan tidak lantas harus apa ya, orang jalan dari titik awal sampai titik akhir bentuknya sama terus kan enggak seperti itu. Karena orang hidup kan berproses ya. Jadi nggak ada masalahnya menurut saya nggak ada masalahnya. Tapi ini apa ya? Yang malah nanti wah keakuan gue lah, aku kan nggak mau. Oke, jadi alasan yang dianggap paling rasional adalah untuk menguri-uri budaya tadi. Iya. Daripada ngasih nguri-nguri. Terserah orang mau terima apa enggak ya. Sementing saya berusaha sinau konsekuen lah. Oke. Konsisten. Nah, berkaitan tadi dengan sinau tadi atau belajar. Awalnya seorang Ki Jemblung Agung tuh mendalami atau belajar berkaitan dengan pedalangan Jemblung itu dari siapa kalau boleh tahu? Nah, saya awalnya itu sebenarnya kan Mas Sandy ingat nggak
ketika acara Purwokerto Bersatu tahun 2005 apa ya? Yang di mana nih? Yang di Andang. Oh, di Andang. Ya, ya. Ada dalam Ya. jumblung. Ya, oke. Ya. Bawa tumpeng itu ya? Ya, Oke, ya. itu ketika saya melihat ya saya cuma dibatin lah. Iya, ini nih. Kok malah itu sudah akhirnya mungkin ucapan adalah doa ya. Iya. Mungkin Itu tahun 2005. Ya, Oke. alam semesta ngerespon mungkin Iya. waktu itu lah. Kesetrum ya. Kesetrum akhirnya banyak perjalanan yang nggak bisa diceritakan. Dan akhirnya mengarah ke situ ya. Iya. Kayak ada nuntun mungkin ya. Iyalah. Nuntun ke arah situ. Malah aku boleh gaib malah mumet. Itu lebih yang rasional lah ya itulah. Oke, jadi awal ketertarikan itu ketika tadi ya melihat perform pada dalam sebuah legendaris acara kolektif di Purwokerto saat itu ya, di Andang Pangerenan ya. Iya. Iya, oke. Terus berkaitan dengan ini proses belajar, pastinya kan bukan hal yang mudah ya untuk merambah sesuatu hal yang baru ya, yang sama sekali kita belum pernah merambah. Bisa nggak diceritakan ke Sobat Visip sekalian terkait dengan suka duka selama proses belajar dulu nih? Suka dukanya itu biasa aja loh. Biasa aja? Iya, nggak ada suka nggak ada duka itu. Loh. Ya artinya udah melewati fase itulah ya, fase suka gitu. Ternyata segini dok gitu. Susah segini ya udahlah. Pokoknya sekarang nih posisinya udah monggo gitu. Nah, pertama kali kan dulu di tahun berapa saya lupa itu. Konsepnya tuh kontemporer. Kontemporer itu tuh bersama Andro Jemblung. Jadi pementasan atau pagelaran di Pak Korwi. Ya, Ya itu Pak Korwi masih teater lah, teater Andro Jemblung, pembelajaran teater. Akhirnya bikin sendiri konsepnya kontemporer. Dan pikiran saya bagaimana nih biar generasi tertarik ya. Karena kalau naik klasik kayaknya kayaknya orang tertarik dilestarikan. Karena orang deleng ngomong tau mangan ki kayak ibaratnya ngeromet dewek kan. Ngeromet dewek itu kayaknya untuk generasi kayaknya pikirku ya kurang ini, tapi cari yang pop lah gitu. Akhirnya penggabungannya kolaborasi sama Lengger, kolaborasi sama Calung, tapi dengan tetap membawakan atau aku pada pakem nih. Substansinya tetap esensinya masih ada. Nah sekarang kan udah murni berusaha klasik lah mas. Tapi ya berusaha modern. Oke. Jadi awalnya justru kontemporer ya. Iya. Memadukan antara tadi pakem klasiknya dengan ornamen lain ya dalam disiplin seni. Tadi ada Lengger, mungkin teater juga ada di situ ya. Terus tadi apa? Selain itu Calung. Ya. Oke. Dan kemudian sekarang lagi berusaha untuk mengembalikan itu ke yang klasik lagi. Klasik lagi, yang ori. Oke. Kenapa? Kenapa punya pemikiran bolak-balik tadi ya? Artinya awal kamu Ki Jemblung ini mencoba untuk memberikan modifikasi dalam seni pertunjukan dalang jemblungnya. Nah, kemudian sekarang kok berusaha untuk mengembalikan lagi ke pakemnya agar ruh atau energi jemblung itu tetap ada. Artinya karena kan awalnya dari klasik. Kan kalau saya terus-terusan kontemporer atau modern, ya enggak, maka nanti nih indang nih istilah itu ya. Oke. Dasarnya indang. Ya. Makanya kayak kemarin belum lama ini di Pendopo Sipanji di klasik. Nanti tanggal 29 itu salah satu kafe di Purwokerto. Itu nanti modern. Tanggalnya sama, cuma beda jam nanti. Apa tempatnya sama seperti yang tempo hari itu, bukan? Di tempat yang berbeda lagi atau sama dengan yang ini dua tempat. Oh, dua tempat. Dua tempat, salah satunya di Purwokerto tanggal 29 dengan modern. Tulisannya tanggal 29 juga beda jam di daerah Klinting atau Sama Gede.
29 besok. Dalam satu hari ya, Satu malam lah. satu malam ya, harus ada 2 tempat yang. Ya, yang satu modern, satu klasik gitu. Nah, terus kalau misalnya bicara dalam konteks klasik tadi ya, itu kan Pak mungkin ada PR ya, PR tersendiri bagi Kicimplung nggak? Bagaimana kemudian untuk mendekatkan seni tradisi ini ke generasi muda, yang yang biasanya kan generasi muda itu apalagi sudah masuk budaya-budaya lain ya. Nah, budaya kita justru menjadi teralienasi, dia tidak suka, mungkin entah karena tidak paham ceritanya, mungkin dianggapnya tidak modern, atau mungkin durasinya terlalu lama. Misalkan ngeliat wayangan itu kan semalam suntuk itu kan. Nah, kira-kira ada keresahan ke situ nggak? Iya. Tugasnya aku untuk pribadi lah ya, secara jujur tugasku adalah aku bisa nularkan ke generasi ini. Satu nih, mulai katakanlah A, oke, sampai B. Nah, permasalahannya A sama B bisa nggak nularkan juga ke C atau D gitu ya. Nah, itu karena tak lihat kayaknya beberapa kesenian ini kayaknya nggak sampai itu nih. Jadi kayaknya nih nggak ada generasi. Contohnya kesenian yang udah tidak ada, tadinya ada nggak ada. Kenapa ini permasalahan lah? Aku ini berusaha kadang setiap bulan atau setiap ke desa kemana ngajar maraih gitu. Anak-anak terserah nanti dia tertarik apa enggaknya, yang penting saya berusaha mayu lo kayak gue lah lewat dolanan bocah materine. Marais. Nah, ini perlu diklarifikasi juga. Marah itu bukan memarahi kayak ngajarin. Oke, ngajarin. Karena barangkali sobat visip ada nggak ngerti tuh, wah kok malah dimarahin gitu. Iya. Marahi ngajari. Sinau bareng. Itu sebagai upaya yang Ki Jembrung lakukan agar seni ini bisa lestari gitu ya. Iya. Oke. Terus sejauh ini minat dari generasi selanjutnya nih, setelah Ki Jembrung Agung udah mulai kelihatan apa enggak? Apa belum? Dulu itu saya pernah ke sekolah-sekolah, Mas. Jadi saya minta rekomendasi ke dinas pendidikan. Oke. Itu minta materi sekitar 1,5 sampai 2 jam yang ngajarin itu tentang pengenalan Jembrung khusus. Oke. Nah, ini terkait dengan tadi ya. Tapi karena COVID, nah itu sampai sekarang ini yang ke sekolah-sekolah udah belum mulai lagi. Oke, terkait dengan upaya mengenalkan. Nah, ini kan ibaratnya kalau kita seorang marketing nih, Ki, memperkenalkan produk yang orang sudah banyak tahu itu kan lebih mudah daripada memperkenalkan produk yang orang itu belum tahu sama sekali bahkan itu ya. Nah, pastinya ini kan butuh energi yang lebih ya. Tadi dikatakan bahwa seni tradisi dalang Jembrung ini sudah hampir dikatakan menjelang punah gitu kan. Artinya pasti banyak generasi muda juga yang tidak tahu ya dalang Jembrung apa sih gitu kan. Nah, sementara kamu berusaha untuk memperkenalkan itu ke generasi muda. Capek nggak, Ki? Nggak capek. Nggak. Bombong. Yang membuat bombong itu apa? Saya bisa memberi manfaat, bukan cuma ke manusia nih utamanya. Tapi ke hewan, ke wit-witan, pohon-pohon, bahkan alam semesta sekitar. Utamanya itu aku senang. Dengan cara? Tapi kalau lagi mau makan lah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sebelum aku makan, kita ambil makan. Nasinya tak ambil, lauknya tak ambil, tak sisihkan, terus tak taruh di mana. Terus aku ngomong, monggo nih ada yang kepengen nyicipin rasanya, monggo. Itu saya istilah tidak dalam bermaksud apa-apa, ini berbagi. Artinya bahwasanya manusia lupa, menurut saya, terlepas itu mbok awan dana ada semut yang makan, bahkan
tikus yang lewat juga lapar ataupun beberapa itu yo siapa tahu dia mendoakan untuk saya. Oke, berarti yang membuat Ki Jemblung ini bombong adalah spirit berbaginya tadi ya. Berbagi. Dalam hal ini berbagi tadi ya, pengetahuan, Iya. berbagi tentang informasi berkaitan dengan dalang Jemblung tadi Iya. ke generasi muda. Karena bahwa dalam Jemblung ya bukan hanya sekedar Jemblung, tapi harus ternyata ke sini ya harus perilaku hidup, berusaha sinau hidup lah, sinau urip gitu. Oke, mungkin bisa diperjelas lagi ya. Tadi mungkin awalnya menganggap dalang Jemblung adalah seni tradisional, Iya. lebih khususnya seni pertunjukan berarti ya. Iya. Jadi ketika Ki Jemblung Agung memilih bidang itu adalah Ki Jemblung Agung terjun dalam seni pertunjukan gitu ya. Ya. Nah kemudian dalam prosesnya ternyata tidak hanya itu yang didapat. Ya bagaimana saya belajar menyelaraskan diri dengan alam, saya belajar menyelaraskan pikiran sama hati, harus selaras, harus harmonis. Istilahnya puasa. Puasa kan konteks menurut saya nih, saya bocah, bodohnya durung pecah. Ya seperti itu kan. Bocah bodoh ini turun. Iya, saya berarti ya karena saya pinter ya saya malas sinau dong gitu. Saya malas belajar. Anda sudah merasa pintar gitu ya. Ini mas mending jadi orang bodoh. Ya spirit belajarnya tetap ada. Iya. Puasa itu kan muasna rasa yang dalam kacamata atau membaca dalam konteks luas dan sempit. Nah, saya dalam konteks luas nih. Konteks luas kan membaca hidup, membaca dunia, membaca keadaan sekitar itu konteks luas. Kalau membaca konteks sempit adalah puisi. Baca. Itu baca. Ini konteks luas saya membaca jagat atau hidup saya lah. Saya belajar. Puasa itu muasna rasa yang ada menurut saya ada ati, lati, pakati, dan nyawiji. Bisa dijelaskan masing-masing. Nah, ati itu adalah muasna rasanya saya harus bombong. Bombong itu adalah keadaan ya nang awak kepenak, nang omongan kepenak, hati kepenak. Itu karena ikhlas sebenarnya. Bukan. Bukan ikhlas diomong malah nggak ikhlas. Seneng itu cuma di mulut. Kan saya senang ya udah di mulut tapi nang hati ora. Tapi nek bombong itu udah semua mencakup menurut saya. Iya. Ya maksud saya ikhlas secara substansial. Iya, gawat. Iya. Api baik. Muasna rasanya adalah bombong. Harus tenang, santai. Oke. Muasna rasanya puasanya. Latih ya omongannya sih ngapik-ngapik, jelas pasti. Karena ketika kita ngomong baik, alam semesta akan merespon baik. Ya enggak. berikan energi positif. Energi positif pada bukan hanya ke diri sendiri tapi apalagi ucapan adalah doa gitu ya. doa. Makanya berujarlah yang baik-baik gitu. Iya, pakati perilaku ya. Oke. Artinya harus berani, terutamanya mengakui dirinya salah, dirinya penuh kesalahan dan dirinya berani salah. Mau introspeksi ya. Iya, saya kehilangan uang nih umpamanya, mikir, oh berarti waktu kecil ataupun kapan saya pernah nyuri duit tapi ya jadi uangku hilang. Harus berani ke situ mikirnya gitu lah. Istilahnya perbuatan, apa yang kita perbuat ya pasti akan buah nanti. Olah rasa. Rasanya nyawiji itu hati dan pikiran selaras. Hati dan pikiran Selaras. Non sewu nih, saya bukan nyindir atau apa. Dalam konteks puasa, ya puasa udah makan, tapi dalam perilaku masih ngomongin apa atau berbagi masih selfie lah atau diupload lah. Puasanya baru sebatas puasa tidak makan dan tidak minum gitu. Iya, tapi bukan secara substansial berpuasa gitu mas. Iya, makanya saya lebih suka puasa rasanya yang saya bisa. Iya. Tapi ibaratnya seperti puasa. Ibaratnya saya percaya mas, gini, sesuatu tuh jangan diharapkan. Ibaratnya seperti
Mas Hendy menjalankan puasa Ramadan ini, sing susah kan puasanya. Iya kan. Bonusnya udah ada pasti kalau lebaran nggak bakalan kemana-mana. Bonusnya udah ada kan. Udah jelas tanggalnya juga ya Udah gitu. Pasti. Cuma yang susah kan. puasanya itu. Nah itu Mas. Makanya yang nikmati proses aja sih. Saya nggak mikir hasil. Oke. Ya kadang memang ya ini sudut pandang ya. Iya. Kadang ada orang lebih berpikir syariat itu menjadi hal yang penting. Ya. Ada orang lompat ke hakikat. Tapi sebetulnya ya syariat juga menjadi penting untuk sampai pada hakikatnya gitu kan. Ya. Ya nun saya bodoh banget. Bodoh dengan hal-hal seperti itulah. Sama. Nggak tahu. Saya nanya ini sebagai apa host ini. Saya berusaha isi nang laku. Udah itu aja. Oke. Jadi tadi yang dipuasakan adalah hati, lidah, pikiran, dan perilaku tadi ya. Terus untuk menyawiji tadi. Iya. Nyawiji antara hati dan pikiran. Butuh harmonis. Ya walaupun dalam prakteknya susah, cuma ya jenenge sinau kan harus belajar. Wujudnya dalam bentuk perkataan atau perilaku. Iya. Aku belum bisa ini ya. Coba yang ini dulu. Dan proses itu, proses pembelajaran itu Ki Jemblung dapatkan dari proses tadi. Iya. Dalam perdalangan Jemblung ini. Iya. Didapatkan di situ ya. Didapatkan. Oh ternyata ini ya. Karena emang Jemblung kan penuh dengan nasihat. Gak mungkin saya nasihati Mas Hendy kok jargonnya kan lucu gitu. Iya. Berarti kan saya harus melakukan Mas. Ya enggak? Ini termasuk ini tadi yang disampaikan budaya tutur ya sebetulnya ya. Iya. Budaya tutur. Iya. Karena dalam beberapa yang saya baca itu mungkin entah yang saya baca salah atau mungkin ada persepsi orang yang nulis terkait dengan dalang Jemblung salah. Tapi banyak juga mengkaitkan dalang Jemblung adalah seni teater tradisional. Iya. Apa betul seperti itu? Ya teater tutur. Teater tutur. Berasal dari tutur. Oke. Iya kan? Iya. Oke. Dalam proses tadi, proses mengkampanyekan dalang Jemblung tadi, yang mana ini kan tidak mudah ya, seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa ini sangat tidak populer di masyarakat. Pastinya kan butuh effort yang lebih ya dari seorang Ki Jemblung Agung ini untuk mengkampanyekan ini loh, ada seni tradisi yang juga perlu untuk kita lestarikan. Nah, karena tidak populer itu kan pasti sering dong ketemu kendala-kendala atau bahkan mungkin penolakan dari orang yang diajak. Pernah nggak terjadi seperti itu? Nih saya jujur orang udah nggak mikir itu Mas. Artinya ya ketika orang peduli ya pasti nanggap. Ketika Jemblung dibutuhkan pasti aneh nanggap. Kalau nggak pun ya saya tetap latihan, saya tetap bisa berkarya dengan yang lainnya kami lewat. Kayak kemarin drama musikal itu saya bikin naskah. Nanti sebentar lagi juga ada drama musikal, saya bikin lagi naskah. Bagian dari Jemblungnya ya, bukan beda ya, beda. Diselipin. Oke. Oh, ada sisipan ini di naskah itu. Oke. Berbagai cara Mas, cuma saya nggak mikir Jemblung harus populer, enggak. Bahkan nggak ada yang nikmati sama sekali, nggak ada yang nonton. Ya nggak apa-apa gitu. Mas Hendy tahu nggak itu gunung apa sebelumnya? Yang di sana gunung apa? Apa namanya Goro apa ya? Enggak. Ya. Selamat ya. Nek, menurut saya Malgora. Oh iya. Nah, tapi ketika saya ngomong orang biasanya nggak cocok ini kan Gunung Slamet siapa? Akhirnya memperdebatkan kan. Tapi ketika gini, maksud saya ketika Mas Hendy ngomong Gunung Slamet, dalam rasa saya ini muasna rasanya, oh gue goda maksudnya. Ketika saya sama ngomong Gora, Mas Hendy, oh kayak Gunung Slamet maksudnya. Udah enggak, kita boleh enggak sepakat nih Mas, tapi jangan ngelarang. Nah, banyak kan orang ini ngelarang, sampai debat. Kan orang enak hawane. Karena belum mengolah hati dan rasa. Iya, saya udah
semoga ya gitu. Itu sekarang itu aja lah. Hasilnya lebih sudah saya enakan jadi gelas kosong lah. Jangan ngomong apa tak diisi saya minum. Tapi tadi menarik ya, artinya makna puasa yang Ki Jemblung Agung sampaikan itu ketika dikaitkan tadi dengan spirit agama, sebetulnya ya substansinya kan seperti itu. Artinya agama itu kan harapannya menjadikan kehidupan ini termasuk manusia itu menjadi lebih baik ya. Ya. Gimana caranya kalau ingin menjadi lebih baik tapi ketika kita belum mampu tadi mengolah rasa lidah gitu, menjaga lidah, menjaga pikiran, menjaga perilaku dan lain sebagainya, itu kan tidak akan sampai ya. Substansi beragama itu tidak akan sampai. Artinya di sini menjadi menarik menurut saya ya, juga mungkin teman-teman sobat visip dari apa yang tadi disampaikan oleh Ki Jemblung Agung tadi berkaitan dengan bagaimana proses selama ini yang dijalankan lewat aktivitas dalam dunia perdalang jemblungan ini mampu memberikan banyak pelajaran kata Ki Jemblung Agung sendiri ya, paling tidak bagaimana untuk kemudian menjadi manusia yang lebih berkualitas lagi gitu ya. Manusia yang lebih manusia. Manusia yang lebih manusia. Kayak lagu siapa ya? Ya lu sudah promosi lagu ini jadi nyata. Ya, jadi menarik. Bagi saya ini menarik. Artinya ternyata memang bicara agama nggak jauh-jauh gitu, tapi itu ada dalam diri kita sendiri sebetulnya ya. Bahkan rezeki lah mas. Bila mana orang hidup mikirnya cuma hal ekonomi, maka hidupnya dia kelas ekonomi. Next saya pengennya eksekutif ya? Iya, eksklusif toh. Caranya gimana tuh? Ya udah nikmati syukur. Ya kan? Oke. Kan orang mungkin ada yang pusing duit. Nah, saya udah nggak pusing duit. Di gantian lah duit koning pusing taruh nyong. Biar duit yang mikirkan saya. Tapi masih kan utamanya rezeki kan yang pikirkan duit. Ibaratnya lebaran sampai detik ini pun 0 rupiah mas, 0 rupiah. Tapi udah biasa aja gitu. Nek pancen sudah ginaris atau wayai rezeki ada lah. Kan datang dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Bukan menafikan bahwa kita tidak harus berusaha gitu ya. Iya. Tapi artinya biar semesta yang mengatur itu. Iya, kan banyak cara mas rezeki kepriwe ya bener kan banyak. Kemarin terjadi di Banjarnegara kan juga salah satu upaya untuk mendatangkan rezeki. Iya itu. Dalannya kurang benar pak. Ya kan. Itu kurang benar. Kita kan butuh proposal mas. Mas seperti ini. Karena si siapa Yono nih. Yono jadi presiden. Mas Hendy belum kenal. Mas Hendy mau nemuin Yono kan langsung kan nggak bisa mas. Bisa. Harus siapa saya gitu kan. Harus lewat ajudan. Bahkan secara protokolernya ada gitu. Nah ini begitupun saya kepada Sang Pencipta memohon sesuatu nggak pede langsung dikabulkan nggak yakin, maka saya harus menyusun proposal. Yaitu kita punya bukan hanya kepada manusia, tumbuhan, hewan, makhluk yang tidak kelihatan ya harus ditembung. Umpamanya menyirami bunga aja nih, kembang mawar atau kembang apapun disiram, kamu sehat selalu ya. Prinsipnya mereka juga makhluk hidup ya, artinya sebenarnya bisa berkomunikasi dengan cara masing-masing gitu ya. Nah makanya ini kan ibarat dia proposalnya nanti kan disampaikan kepada Sang Pencipta Gusti Ingkang Maha Suci. Dalam konteks politik semakin banyak dukungan itu kita gitu ya maksudnya ya. Minta ke Tuhan pun juga harus politis gitu ya. Ya harus mas. Kita kan bukan seorang sing monggo lah. Ibarat saya nggak mungkin saya langsung sadar diri. Iya. Saya cinta sama Gusti Allah. Pertanyaan ini gampang. Gusti Allah cinta harap popora. Ya, bagaimana meraih cinta? Ya, jangan kono kebedean. Iya, gitu. Tapi bagaimana caranya kan belajar, Mas. Seorang munafik lah. Yang caranya
Karena makanya Iya. Islam menjadi manusia saja lah belajar. Oke, menarik ya. Memang segala sesuatu itu pasti ada cara ataupun adabnya ya. Termasuk misalnya tadi yang disampaikan bagaimana cara kita meminta ke Sang Pencipta gitu kan. Ya pastinya untuk membuat kita menjadi percaya diri dengan diri kita sendiri itu kan berarti ya kita harus meningkatkan kualitas tadi ya. Kan masa iki terus Mas. Kalau saya mau ini ya, Oh iya, tapi aja ngarepna dong. ibadah tanpa pamrih gitu ya. Iya. Kamu melakukan kebaikan, berbagi segala macam itu kalau misalnya kita berpikir hasil kan stres sendiri pastinya gitu ya. Iya sih nahu. Oke. Ya lebih mudah rasa ngobrol. Oke. Sudah lebih matang. Ya kepengennya sih santai-santai aja gitu. Ya kayak kelebihan lah. Iya dan seseorang itu nggak pernah tahu perjalanan hidup seseorang sendiri. Hidup adalah sebuah perjalanan dan perjalanan dalam hidup kita itu orang lain tidak harus tahu dan tidak perlu tahu juga sebetulnya bagaimana konsep hidup masing-masing. Dan sederhananya hidup itu katanya cara untuk mencari jalan pulang kan. Ya, dari nol berangkat kembali ke nol. Nol lagi gitu ya. Nah ini aktivitas sehari-hari ya mana nulis. Nah, saya lebih suka nulis kepengen iya udah buku lah. Ada legasi yang ditinggal. Ya ini sudah tinggal ya entah kapan ini mau sing biayai atau ya semoga tapi ini saya udah siap gitu. Oke. Itu berisikan antara bulan kakine karo putune. Itu yang berisikan ya selipan-selipan dari jemblung. Enak gawean Mas, aku nganggur. Nek Mas Edi kan sebagai dosen, ya kan. Nek saya di kepemerintahan. Apa itu? Nek kata perintah-perintahan siap. Ke pemerintah. Keren juga istilahnya. Kepemerintahan. Merentah. Ya nek perintah-perintahan siap. Oke. Istilah yang keren. Luar biasa. Ki Jemblung. Karena memang ternyata perjalanan tadi membuat Ki Jemblung ini banyak mengalami perubahan nih kelihatannya dari apa saya kenal dulu gitu ya. Ya ini kan nilai positif ya, artinya ketika kita memahami hidup itu adalah jalan untuk pulang. Berarti kan bagaimana kita bisa mencari jalan yang aman dan selamat menuju kepulangan kita gitu ta. Ya. Dengan proses-proses yang dijalankan, Terus mencari dengan laku-laku yang dijalankan, terus mencari, termasuk medianya salah satunya adalah dengan pilihan ya. Pilihan tadi bergelut di bidang dalang Jemblung. Ya. Oke. Jadi demikian sobat Visip, artinya ternyata memang secara ideal spirit beragama itu harusnya mampu kita wujudkan, tidak hanya sebatas pada angan-angan, tidak hanya sebatas pada pengetahuan saja, tapi juga harus mampu terwujudkan dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Nah, seperti yang sering saya sampaikan dalam acara ini, manusia atau sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi sesamanya, bagi makhluk lain dan juga bagi alam semesta. Demikian dulu obrolan kita kali ini. Terima kasih Ki Jemblung Agung. Sip. Jangan kapok kalau suatu saat nanti kita undang lagi di sini. Sesi kedua ya. Sesi kedua nanti kita sobat Visip, keluarga besar Visip. Semoga sehat selalu, panjang rezeki, panjang keberkahan, rahayu sabung tumati, kalis ing rupeda, nir ing sampai kala, kelilan. Oke, terima kasih. Akhirnya selesai sudah di segmen kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan ORK lainnya dengan bintang tamu, dengan tokoh-tokoh lain yang pastinya juga hebat-hebat dan juga inspiratif. Sampai jumpa pada ORK selanjutnya. Terima kasih. Saya Seni Nopiko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.